Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke sesi yapping. Kali ini karena sudah lama banget ya, kayaknya lebih dari sebulan deh kita tidak upload sesi yapping. Mungkin karena sekarang ini kemarin kan baru rame-rame aja ya dolar, konversi rupiah Indonesia itu melemah ke dolar gitu, tembus 18.000. Maka dari itu karena ekonomi yang lumayan sulit ini, saya mau berandai-andai dalam sesi kali ini. Oke, seandainya saya punya 100 juta. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa nih kok berandai-andai 100 juta gitu? Ya mungkin karena saya sempat bekerja beberapa tahun yang lalu dan hasilnya tidak cukup bagus karena ya apa saja gitu di tempat kerja. Jadinya banyak diakalinya, banyak lembur loyalitasnya, lembur tanpa ada uangnya. Jadi ya banyak hal yang sebenarnya mau dicapai tapi akhirnya tidak bisa tercapai karena waktunya yang sudah sangat sulit karena ya posisinya sangat susah waktu itu. Nah, maka dari itu saya ingin berandai ya mungkin kalau saya punya 100 juta saat ini dan itu untuk hobi saya punya hobi fotografi dan mungkin suatu saat nanti jika itu kesampaian, mungkin channel ini akan berubah jadi channel fotografi seperti itu mungkin ya. Tapi kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Nah, baik lagi kalau saya punya 100 juta. Pertama, saya ingin membeli salah satu kamera mirrorless dari Nikon, yaitu Nikon Z6 Mark III atau tipe 3 atau Z6 III seperti itu. Mungkin karena kamera ini kan baru aja rilis beberapa tahun yang lalu ya, sepertinya 2 atau 3 tahun yang lalu seperti itu. Dia punya sensor sebenarnya nggak terlalu tinggi resolusinya sekitar 24 megapiksel, tapi sudah sangat cukup sih untuk kebutuhan eh, kayak wildlife atau makro atau portrait karena ya kalau ini punya sensor resolusi tinggi di area-area gelap itu kan juga juga susah seperti itu. Makanya ini kamera cukup menarik bagi saya. Apalagi saya pernah menonton salah satu tesnya. Mungkin teman-teman bisa cari ini YouTuber asal Denmark bernama Morten Hilmer. Dia kalau ngetes kamera mungkin reviewnya tidak terlalu komprehensif ya. Cuma dia ngetesnya bener-bener gila. Bener-bener dikasih hujan deras dia pakai Nikon Z6 III ini dan itu selamat gitu, itu survive. Jadinya ya ketahanannya nggak diragukan lah Z6 III ini. Juga karena dia sensornya kalau nggak salah partial stuck kalau nggak salah. Jadinya rolling shutternya tuh tidak terlalu parah gitu. Mungkin ya masih di bawah sensor stuck kayak punya Sony atau yang lain ya. Tapi ya worth it sih dengan harga kalau sekarang di Indonesia saya cek di beberapa marketplace itu harganya yang baru body only 40 juta. Jadi 40 juta pertama kita belikan body kamera Nikon Z6 III. Selanjutnya, saya pingin banget beli lensa makro dari Nikon. Nah, ini bener-bener eh, dari Nikon bukan third partinya, yaitu Nikon Z 105 mm makro. Kenapa? Karena di salah satu tes, saya lupa nama lengkapnya, Christopher siapa gitu, yang sering banget ngetes lensa-lensa. Nah, dia itu ngasih statement bahwa ini adalah lensa yang paling tajam yang pernah dia tes. Meskipun kalau secara magnifikasi itu kan 1 banding 1 ya, dan juga eh, masih ada chromatic aberration-nya, tidak se apa ya, tidak seimpresif lawa, tapi kan ini kan ada fitur auto fokusnya. Jadi dia bisa dipaduin sama fokus bracketing atau apa ya fitur di Nikon tuh yang mirip-mirip. Jadi kan kita bisa foto berbagai
jarak fokus secara langsung gitu. Ya mungkin istilahnya fokus bracketing ya, tapi karena saya pribadi juga baru pengen karena saya pernah mencoba atau saya punya kamera itu sebelumnya itu Canon M60, sudah dijual sih. Nah, itu kan tidak ada fitur ininya ya, fokus bracketing-nya. Makanya saya juga kurang tahu nih di Nikon karena kenapa pengen banget Nikon karena sebelum saya jual kamera itu saya pernah nyoba DSLR milik salah satu kolega, Nikon D7100 itu, feel-nya di tangan tuh enak banget. Jadinya mungkin setelah saya jual kamera tuh pengen beli, Nikon, tapi ternyata ya ekonomi berkata lain, makanya sekarang kita berandai-andai. Lanjut, untuk harga dari Nikon Z105 milimeter mikro atau makro itu seharga 19 juta. Total 59 juta. Lanjut, untuk lensa kedua, kalau yang sebelumnya itu adalah prime lens atau lensa, eee, oh iya, yang tadi itu bukaannya, 2 f2.8 ya, aperture-nya maksimum aperture-nya. Nah, selanjutnya pengen banget punya lensa telefoto untuk wildlife atau untuk alam liar lah seperti itu, untuk satwa-satwa liar. Jadi bisa kita foto seperti burung atau hewan-hewan yang kita perlu jarak gitu, jadinya nggak terlalu dekat. Itu Nikon Z180 sampai 600 milimeter. Kalau nggak salah, sebentar, bukaannya itu dia kok tiba-tiba lupa ini, 180, 600 itu bukaannya 5 f5.6 sampai 6,3. Menariknya lensa ini itu dia itu internal zoom, jadi nggak ada bagian yang memanjang gitu. Jadinya kalau tipe-tipe lensa seperti ini tuh bakal lebih awet atau tahan gitu dengan cuaca. Atau misalnya kalau nggak sengaja kehujanan tuh, insya Allah sih aman, nggak akan kemasukan air. Kalau saya lihat dari tesnya si Morten Hilmer, YouTuber Denmark itu bener-bener aman sih. Jadi nggak ada masalah dia bawa ke daerah Svalbard yang -20 derajat juga masih aman, di bawah tempat-tempat hujan juga masih aman gitu, bener-bener badak lah itu Nikon dan jajaran lensanya. Nah, untuk harganya sendiri itu sekitar 29 juta. Jadi total kita sudah punya 40 juta, ditambah 19 juta, 59 juta, ditambah 29 juta, 88 juta. Hanya untuk satu body dan dua lensa. Selanjutnya, karena namanya kamera kan juga butuh memori ya. Nah, di Z63 itu dia support CF Express Type B dan juga satu slot. Sorry, dia ada dua slot. Slot pertama itu CF Express Type B. Nah, yang kedua tuh SD card US2. Jadinya kalau saya sih prefer cukup satu slot saja, tapi dia pakai CF Express yang Type B-nya. Karena kan kalau pekerjaannya kan saya kan bukan masih masih hanya hobi ya, bukan yang perlu backup seperti kalau foto-foto wedding gitu ya atau foto pernikahan. Jadinya cukup satu slot saja, tapi saya pengen beli dua. Nah, harganya atau memori yang saya beli itu merek Lexar, yaitu CF Express Type B yang 128 GB. Di Indo harganya sekitar 3 juta untuk yang 128 GB ini. Kalau dua berarti 6 juta. Total yang kita keluarkan sudah 94 juta. Selanjutnya namanya kita melakukan fotografi ya kadang kan ada posisi-posisi sulit yang nggak bisa kita pegang bener-bener kita pegang terus gitu kan kameranya. Maka dari itu saya pengen salah satu tripod ringan dari Sirui, yaitu Sirui 5CX carbon fiber dengan harga 2 juta. Tripod ini kan banyak carbon fiber ya dan jadinya dia ringan. Jadi kalau kita bisa kita bawa-bawa saat sesi foto atau saat hunting foto tuh nggak terasa berat gitu kalau ini kita bawa hiking atau kemana gitu. Nah, selanjutnya karena tadi di awal saya juga eh oh iya, kalau sudah sama tripod berarti totalnya tadi 94 ya, jadinya 96. Nah, sisa 4 juta. Untuk 3 juta yang ini saya ingin beli
flash, yaitu Godox yang V60. Kalau V, dia bedanya kalau yang V itu kan punya baterai yang bisa di-charge ya. Sebenarnya ada juga yang versi yang TT kalau nggak salah. Nah itu tuh dia pakai baterai tipe double A gitu kalau nggak salah. Dan sebenarnya lebih gampang diisi ulang sih. Maksudnya kalau untuk sesi profesional tuh bisa cepet kita ganti baterainya atau kita swap kalau misalnya habis baterai. Tapi kan kalau ini cuma pemakaian hobi kayaknya nggak perlu sampai seharus itu untuk swap-swap baterai gitu. Nah, itu harganya kalau nggak salah 2,3 atau 2,5 gitu. Tapi saya pengen bekali dengan trigger yang S2T-nya, S2T-nya. Biar apa? Kalau semisal ada kebutuhan untuk foto misalnya foto temen atau foto keluarga yang perlu flash itu kan lebih enak ya. Kalaunya ada trigger, jadinya kita bisa setup flashnya dulu, nanti kita pakai tinggal trigger aja. Nah itu kalau nggak salah harganya 500 ribuan kalau nggak salah saya terakhir beli. Jadi total itu 3 juta. Nah sisa 1 juta, karena ini kan sudah totalnya semua 99 juta ya. Sisa 1 juta terakhir itu bisa saya mau beliin kayak diffuser makro yang harganya sekitar 300 ribu atau 400 ribuan, plate buat eh, mounting kamera atau lensanya ke tripod, dan juga mungkin beberapa aksesoris lain misalnya entah strap atau dan lainnya. Jadi biar kita bawa kamera juga enak. Nah, itu totalnya 100 juta. Ngeri ya. Mungkin bagi sebagian orang ini hobi, tapi ya sebagian orang lain juga emang ini jadi pekerjaan utama ya. Tapi dengan modalnya yang cukup besar, itu pun masih belum yang flagshipnya ya. Kalau kita ngomongin flagship dari versi Nikon aja, yang Nikon Z9 kalau nggak salah itu saya cek terakhir tuh harga 109 atau 110 juta gitu. Itu hanya body kameranya. Sedangkan lensa lensa terbaik dari Nikon 600 mm TC yang f/4 atau aperture-nya maksimal 4 itu harganya 200 sekian atau hampir 300 gitu nggak salah ya. Anggap saja itu tanpa memori dan lain-lainnya, kombinasi itu aja udah tembus 300 sekian juta ya. Wow, 300 sampai 400 juta dengan hanya kita dapat kamera dan satu lensa. Udah bisa beli rumah tuh di daerah-daerah desa gitu kan. Ngeri memang memang apa eh, hobi fotografi ini. Tapi ya nggak menutup juga, maksudnya bukan berarti yang murah itu jelek, enggak. Bahkan banyak kok combo-combo yang ini. Cuma sayangnya kalau kita beli DSLR misalnya yang zaman sekarang itu supportnya udah nggak ada. Maksudnya support yang nggak ada tuh garansinya udah pasti udah nggak ada. Karena kan sudah semua udah beralih ke mirrorless ya. Dan juga eh kalau masalah firmware udah pasti mereka juga udah banyak yang nggak support. Paling eh yang terbaru tuh pun yang ngeluarin DSLR kayaknya Pentax kalau nggak salah yang paling terakhir saya dengar. Biasanya udah nggak ada. Jadinya kalau memang mau beli DSLR harus bener-bener pilih-pilih deh. Ataupun kalau beli second harus bener-bener dicari tahu, dan ya susahnya di situ karena kalau misalnya ada yang pemula mencoba, memang harus harus banyak riset atau mungkin banyak bertanya sih, karena banyak juga penjual nakal gitu di luar sana yang ya ngomongnya masih baru, masih geras, ternyata udah shutternya udah 50 ribu gitu kan, udah nggak apa ya, udah nggak sesuai gitu dengan deskripsi di awal. Jadinya misalnya teman-teman mau mencoba menggeluti hobi fotografi, mungkin saran saya yang sudah mencoba beli di awal meskipun sudah saya jual lagi, hati-hati dan juga benar-benar matengin kebutuhannya apa. Misalnya, oh nggak apa-apa deh beli di harga 5 atau 6, banyak kok pilihannya. Contoh nih ada misalnya kayak di Canon, misalnya mau beli Canon yang 60D gitu misalnya. Itu kan udah level atas meskipun APS-C ya. Itu udah level udah masuk ke entusias gitu. Bodinya rigid gitu ya. Lensanya ya beli yang murah-murah aja, maksudnya yang EFS 55 55 sampai 300 atau 70 300 itu kan udah bisa jarak jauh, udah bisa jarak dekat, atau beli prime satu lens yang 35 mm atau yang 50 mm yang f1.8. Oh, udah cakep banget itu.
Sisanya ya misalnya Nikon juga banyak, apalagi Sony. Wah, Sony cuma kalau Sony kan bukan DSLR ya, kebanyakan, eee, kalau Sony yang DSLR tuh masih ada yang menjual, tapi ya itu kamera termasuk kamera jadul. Kalau yang kamera barunya masih ada sih yang jual kayak yang Alpha 6100. Malah yang di toko-toko yang kayak JPC atau di Dios itu malah ada tuh seri yang Alpha 6000 6400. Bener-bener kamera legend sih itu 6400 bener-bener. Karena peningkatannya di antara generasinya yang paling lead-nya tuh kan di Alpha 6400 terus 6000 yang terbaru kan 1700. Kalonya ngomongin yang Sony Alpha, mungkin kalau yang bisa di-reach 3D yang full frame yang bisa di-reach dengan masih masuk akal tuh Alpha 7, Alpha Mark 7, Alpha 7 Mark 3, A73. Nah, itu masih Alpha 73 itu bener-bener yang wow, karena memang leap-nya dari A72 atau Alpha 7 Mark 2 tuh bener-bener jauh gitu dari baterainya, sensornya pakai BSI, backside illuminate jadinya lebih bagus di tempat-tempat yang redup atau kurang cahaya, tahan baterainya mantap, memorinya 2 gitu kan, terus kemampuan videonya juga cihui. Jadinya meskipun kamera udah kami hitung-hitung kamera jadul, sampai sekarang masih relevan karena memang kemampuannya luar biasa gitu. Karena leak-nya atau apa ya, improve-nya dari sebelumnya itu benar-benar jauh. Mungkin ya mungkin karena masalah dolar ini ya, maksudnya saya mengamati kalau harga-harga kamera tuh nggak semerta-merta turun jauh gitu. Bahkan kamera baru mah rasanya tuh kayak sama smartphone. Mungkin kalau teman-teman merhatiin smartphone-smartphone yang dulu harganya 3 juta, di kelasnya misalnya 3 juta, sekarang tuh shifting jadi harga 5 juta. Bener-bener gila kan maksudnya ekonomi di era sekarang. Harus bener-bener kita riset gitu, mana sih yang worth it kita beli atau enggak. Karena ya tadi, karena beberapa hal itu ada yang stagnan, ada yang, apa ya, ada generasi yang baru yang bener-bener leap-nya, teknologinya tuh cuma improvement sedikit, ada juga yang bener-bener baru yang jauh banget. Nah, itu yang bener-bener worth it untuk kita beli. Nah, mungkin itu aja sih dari sesi berandai-andai ini. Kepengen sih beli barang-barang tadi yang totalnya 100 juta, cuma ya agak nggak masuk akal sih, karena kalau memang hobi masih jauh dari kata, apa ya, masih jauh dari genggaman dengan harga 100 itu hanya dapat hal-hal seperti itu gitu kan ya, yang belum bisa ditekuni gitu. Mungkin kalau mau start, mungkin saya mau cari gear di bawah harga 10 dengan sisa-sisa gear saya yang pernah saya beli dulu. Cuma ya kita nggak tahu sih, harapannya sih channel ini bisa berkembang, jadinya bisa jadi modal untuk melakukan hobi itu lagi, dan juga mungkin bisa saya bagikan nantinya di channel ini. Ah, cukup berada-adanya, mari kita kembali ke dunia nyata. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan yapping saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.